Itu salah satu penyebab kenapa charger rusak. Fungsi charging rusak di handphone kita. Karena instalasi listrik di rumah bermasalah sehingga menyebabkan charger kita sendiri nyetrum. Tidak ada pengaman terhadap listrik di luar, dari luar. Kemudian degradasi komponen. Jadi tentu seiring berjalannya waktu, umur komponen-komponen tersebut, salah satu kerusakan IC itu disebabkan oleh umur atau masa pakai yang cukup lama. Aduh, ini udah sekian tahun, 4-5 tahun saya pakai, normal-normal aja. Sekarang kok tiba-tiba rusak? Ya wajar, Bos. Ya, pemakaian yang panjang itu tetap bisa menyebabkan kerusakan pada proses atau terutama pada IC cas. Nah, ada juga potnya bagus, chargernya bagus gitu kan ya. Kemudian IC-nya bagus, tapi baterainya rusak. Masalah juga nih. Baterai gelembung, kapasitasnya menurun, ya. Konslet baterainya bisa jadi juga nggak bisa dicas. Nah, tentu ya untuk kerusakan cas ini, untuk kerusakan baterai ini bisa kita atasi dan mudah kita atasi dengan cara mencoba dengan baterai lain. Nah, ini solusinya seperti itu. Atau kalau sekarang ya teknisi zaman now itu kan untuk pengetesannya fuse-nya di jumper. Fuse-nya di jumper. Atau lagi jika kawan-kawan memiliki kabel boot, jadi ceritanya nggak punya baterai nih gitu kan ya, nggak punya baterai. Jadi adanya kabel boot. Kawan-kawan bisa menggunakan konektor seperti ini. Ini diambil dari baterai bekas, atau bahkan tadi baterainya sendiri memang udah rusak ya, baterainya rusak. Nah, kita ganti aja selnya ini. Nah, baterainya gelembung, masih jangan dipaksakan. Baterai gelembung, fisiknya nggak bagus, itu jangan dipaksakan. Nah, cabut aja rangkaiannya, lepas. Nanti cari baterai yang ukurannya sama, ya ukurannya sama. Jadi baterai apapun boleh. Yang penting baterai handphone gitu ya, jangan baterai jam. Nah, gitu. Jadi kawan-kawan ambil selnya. Jadi ini namanya sel. Ini rangkaian. Kemudian rangkaian yang baru ini dipasang di baterai yang kita jadikan sebagai pengganti atau baterai penggantinya. Oke. Nah, ini kerusakan sirkuit proteksi. Fuse nih. Fuse pada baterai. Dan jangan biasakan hanya menjumper saja. Kawan-kawan sekalian, menjumper baterai, fuse yang ada di baterai ini, bisa nggak? Boleh. Ya, boleh. Tetapi efek jangka panjangnya ini sangat berbahaya. Nih, di sini. Ini fuse-nya. Jadi jangan dibiasakan. Kalau untuk uji coba, untuk jangka pendek, sementara misalnya, Pak, ini sementara, ini permasalahan di baterai, Pak. Untuk sementara, baterainya ini kita siasati dulu. Sambil nanti kita carikan baterainya, Pak, ya. Gitu. Nah, jadi, nanti diganti nih fuse-nya. Ada yang jual kok. Kemarin ada saya tunjukkan. Ya. Kemarin ada saya tunjukkan ke kawan-kawan sekalian. Tuh kan, lali ya. Lali. Jadi ini fuse-nya tadi. Jumper fuse itu ini fuse-nya, kemudian bisa kita belikan yang baru. Kita belikan yang baru. Tadi di mana? Di Shopee ada jual. Ya, saya bukan endorse Shopee, tetapi nah, jadi ini ada yang jual nih fuse baterai ini. Murah meriah, beli nggak usah banyak-banyak, beli 10 atau 20 biji gitu ya. Jadi jangan biasakan hanya mengandalkan jumper.
Boleh. Itu tadi nggak aman kawan-kawan. Fungsi dari Fuse itu adalah pengaman. Ya, jangan sampai diabaikan seperti itu. Oke. Nah, salah satu penyebab dari tidak bisa melakukan pengisian daya ini atau melakukan proses charging ini adalah software yang bermasalah. Ini beberapa kali saya temukan zaman dulu, tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya sangat kecil kemungkinan, ya, sangat sedikit sekali yang terjadi, yaitu firmware yang harus diupdate. Ya, permasalahan awalnya apa? Ada bug software ya, kesalahan dalam kode firmware dapat menyebabkan perilaku pengisian yang tidak normal, konfigurasi salah, konflik kompatibilitas, pembaharuan gagal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses atau berkaitan dengan software handphone. Nah, jadi harus kita update. Bagaimana cara update? Kita bisa update dari handphone tersebut langsung bisa, ya. Beberapa kali juga saya ini pernah menemukan. Nah, kawan-kawan juga bisa cek di tentang ponsel, pembaruan perangkat lunak ini. Nah, kita cek dulu pembaruannya ada nggak. Jadi ini selalu ada biasanya perangkat lunak untuk Anda sudah terbarui. Nah, kalau ini lagi proses, ya. Nah, jadi harus kawan-kawan perhatikan. Jadi kok tiba-tiba ada keanehan, terutama pada cas misalnya. Tadi sebelumnya nggak ada masalah nih. Kita lakukan SOP, lalu SOP sudah benar, tegangan ada, arus juga normal, baik dipasang baterai ataupun tidak, tetapi proses charging tidak berjalan. Nah, salah satu penyebabnya adalah masalah software. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan, dampak penggunaan charger yang tidak standar ini juga bisa menyebabkan permasalahan pada charger. Ini sering sekali. Saya ini ya, di sini kebetulan ada satu buah charger. Satu charger ini kabelnya bermasalah. Ya, kabelnya bermasalah. Ini. Nah. Ya, saya tunjukkan. Ini sama-sama Type C nih ya. Ini kalau dilakukan pengecasan, ini kan 95 ya. Nah, ini saya matikan, posisi matikan 9 menit. Oh, ini sih agak normal ini kabelnya. Kadang bermasalah ini. Ini coba ini. Oh, yang ini nah. Ini. Kabel ini sering bermasalah. Ini kebetulan enggak masalah ya, 1,8. Biasanya kabel ini ya kadang bagus, kadang jelek, mungkin ketekuk-tekuk, ini bagus sendiri dia. Ini proses menggunakan kabel ini yang seharusnya cuma 1 jam gitu, itu bisa sampai 6 jam. Nah, jadi kenapa kok terjadi seperti itu? Karena apa? Karena voltase masalah yang ada di dalam kabel ini membuat voltase itu tidak normal. Nah, tidak normal sehingga masalah jadinya. Dan juga menyebabkan arus listrik tidak stabil. Nah, ini hal-hal sepele. Jadi kita harus apa ya? Harus mencoba beberapa kemungkinan yang terjadi ketika ada konsumen datang, Bang, handphone saya tidak bisa ngecas. Oke, bawa enggak chargernya? Nah, ini perlu kawan-kawan lakukan. Ketika ada konsumen datang, kerusakan charging, tanyakan chargernya bawa enggak. Kenapa? Kalau dia nggak bawa, kita nggak tahu charger yang dia gunakan itu normal atau tidak. Nah, ini beberapa kali saya temukan nih di kasus
anak-anak magang ya, anak-anak magang, saya perhatikan betul. Jadi pernah dapat satu kasus charging, dia hanya mendengar laporan dari si konsumen, Mas ini tidak bisa ngecas gitu kan ya. Kemudian nggak melakukan SOP, langsung bongkar, kemudian ukurlah dia gitu, dan atau dibersihkan, disikat-sikat ya, memang kebetulan kotor gitu kan ya, kotor, terus ditambahin solder kakinya, ditambahin solder pula, ditambahin timah, lalu dicek, wah ngisi nih gitu kan, ngisi. Kemudian selesai, bayar, konsumen pergi, nah, tapi konsumennya balik lagi kenapa? Karena ternyata dia melakukan proses charging itu, ngecas HP-nya di rumah itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu ya, setiap kasus kerusakan charger itu konsumen wajib membawa charger, ataupun minimal nanti ya, minimal kabelnya. Biasanya yang paling sering rusak itu kabel. Nah, ini termasuk hal-hal yang menyebabkan atau membuat proses charging itu bermasalah. Lingkungan, suhunya terlalu tinggi kemarin. Oh ya, ini siapa kemarin yang jawab? Gojek ya, ojek online. Ojek online itu kan terpapar panas, terpapar hujan, debu, kotoran, getaran di jalan. Oh, ini komplit ini diborong sama ojek online ini ya. Handphone ditaruh di dashboard motor, ya. Ya suhunya tinggi, kalau pas panas suhunya lembab, kalau pas hujan debu, kotoran. Jadi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online itu sangat riskan mengalami kerusakan pengisian atau kerusakan cas gitu. Nah, sehingga kami di sini sendiri ya, di Magic Service itu menyediakan layanan diskon untuk Gojek, untuk bukan Gojek saja, untuk ojek online gitu, terutama untuk masalah pengecasan, karena mereka sangat rawan sekali. Yang biasanya 50 jadi kita potong tuh jadi 35.000. Kalau biayanya 75 kita potong 50.000 dan seterusnya. Jadi tetap ada potongan untuk kawan-kawan dari ojek online. Oke, berikutnya. Nah, cara kerja fast charging. Nah, charger dan smartphone berkomunikasi untuk menentukan kapabilitas pengisian cepat. Jadi ada handphone yang memang dilengkapi dengan fasilitas fast charging, tapi ada juga yang enggak. Nah, untuk fast charging biasanya itu otomatis akan meningkatkan voltase pengecasan. Nah, jadi kalau charger biasa itu cuma 5 volt, untuk fast charging itu biasanya, terutama di Samsung itu 9 volt. Nah, kalau kita lihat ini saya ngecas nih. 1,8 ampere. 1,8 ampere, 5 volt. 5 volt berarti ini charger biasa saja ini. Bukan fast charging. Nah, jadi memang ada port atau charger sendiri. Jadi proses fast charging ini menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan handphone dan kepala charger yang digunakan. Seperti itu. Oke. Ini tidak begitu penting ya. Degradasi baterai dipercepat ya. Overcharging. Sebenarnya untuk resiko overcharging ini sangat minim sekali terjadi di handphone. Kenapa? Karena dari kepala charger, dari batok atau apa namanya? Adaptor cas itu sudah dilengkapi dengan auto cut juga, yang menerima perintah, menerima sinyal istilahnya dari handphone. Jadi ketika handphone
memberi sinyal, memberi tanda gitu kan ya. Wah, ini sudah penuh gitu. Jadi potnya juga otomatis ada yang langsung memutuskan proses pengisian. Atau sebaliknya, hanya dari handphone saja. Nah, tetapi ketika fungsi tersebut bermasalah, maka terus-menerus akan terjadi pengisian walaupun baterai sudah penuh. Nah, ini yang bisa membuat kasus overcharging, yang mana parah-parahnya bisa sampai menyebabkan baterai meledak. Nah, ini yang kawan-kawan kemarin ada yang tanya ya, kok bisa meledak seperti itu. Baik. Nah, pengaruh penggunaan sambil mengisi daya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini patut kita jadikan masukan atau pertimbangan untuk menggunakan handphone saat sedang melakukan pengisian. Nah, ini saya juga sampai takut-takut juga kemarin ya. Jadi ada kejadian entah benar entah enggak, ya kan? Tidur sambil ngecas, meledak handphonenya. Ya meninggoy, langsung wassalam dia, meninggalkan alam dunia menuju ke alam barzah. Nah, ini juga walau alam, tapi bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa banget. Dia nyetel musik pakai handsfree, bisa jadi. Lalu handsfree itu kan terhubung ke handphone ya. Kemudian karena takut habis mungkin, takut habis nanti biar tidur juga sambil ngecas gitu kan. Nah, dicoloklah ke charger. Nah, qadarullah bisa jadi fungsi charger card di handphone saat itu gagal misalnya atau tidak berfungsi. Sehingga apa? Charger melakukan pengisian terus-menerus sehingga baterai overload yang tentu meningkatkan suhu pengisian. Gitu. Nah, sudah suhu meningkat, beban pada sistem pengisian itu meningkat juga, stres. Kemudian ya sudah, boom, itu yang terjadi. Itu jadi harus kawan-kawan waspadai melakukan proses pengisian baterai atau proses charging ini sambil digunakan. Ini pelengkap ya peran sistem operasi dalam pengisian daya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada kasus tertentu sistem operasi yang bermasalah atau software yang bermasalah bisa menyebabkan charger juga bermasalah. Kemudian ini proses atau teknologi wireless charging. Ini menggunakan metode induksi elektromagnetik. Jadi menggunakan koil untuk mentransfer energi tanpa koneksi fisik. Oke. Ini jelas sudah sering kita lihat ya. Nah, kawan-kawan, jadi sebenarnya ada yang disebut dengan siklus pengisian. Jadi dampak siklus pengisian terhadap usia baterai 300 sampai 500 kali ya. Jadi handphone dari baru kalau kita beli itu paling tidak 500 kali pengisian itu akan menurun secara signifikan kapasitasnya. Kalau kita anggap kata sehari itu kita ngecas sekali saja, berarti kalau 500 itu anggap kata 1,5 tahun ya. 365 hari ya. Kurang lebih lah 1 sampai 1,5 tahun. Nah, bisa kawan-kawan coba renungkan atau diingat-ingat kira-kira setelah 1 tahun, 1,5 tahun, atau kita molor-molorin sedikit lah. Setelah 2 tahun kita beli handphone dari baru, kira-kira berasa nggak kalau ketahanan baterai kita itu berkurang? Yang tadinya misalnya 1 hari full 24 jam, mulailah berkurang. Apalagi kalau proses siklus ini kita percepat. Sehari 2-3 kali ngecas. Karena apa? Aktivitas kita menggunakan handphone tersebut sangat tinggi.
Ini kayak kemarin saya keluar kota, di kereta itu nonstop ngecas. Takut habis. Nanti kenapa? Saya dalam perjalanan kan ya. Takut habis judulnya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh banget. Sambil ngecas, sambil dengar musik, internetnya jalan, ngegame lagi. Gamenya online lagi. Walaupun cuma game panah-panah, ya. Game tembak-tembak gitu, bukan yang berat ya, bukan RPG. Gitu. Nah, jadi perlu dipahami siklus ini juga akan berdampak pada ketahanan atau kapasitas dari baterai. 20% penurun kapasitas setelah 500 siklus ya. Yang umumnya hingga 80%, ya, turun hingga 80%. Jadi bayangkan, kalau udah turun sampai 80%, berarti yang tadinya baterai bisa bertahan sehari misalnya, 12 jam lah anggap kata, atau mungkin 10 jam. Itu jadi tinggal 2 jam habis baterainya, 2 jam habis. Jadi ini tentu ya harus disampaikan sebagai pengetahuan umum kita kepada konsumen ya. Harus kita sampaikan. Jadi contoh misalnya, Mas, baterai saya kok cepat habis ya? Salah satunya pertanyaan kita, Pak, udah berapa lama dipakai? Ini menjadi bahan pertimbangan kita dalam menentukan atau memberikan jawaban, memberikan solusi kepada konsumen untuk mereka melakukan penggantian baterai. Jadi kita bisa tawarkan, karena wah saya beli ini udah 2 tahun mas, gitu, atau 3 tahun apalagi ya. Kalau sudah 3 tahun, sehari bisa ngecas 3-4 kali itu sangat wajar. Artinya memang baterainya itu sudah soak gitu. Nah, jadi dari siklus ini kita bisa tentukan kapan kita menyarankan konsumen untuk mengganti baterai mereka. Nah, jadi dengan penggunaan normal ini ya memang setara 2-3 tahun pemakaian sebelum perlu penggantian baterai. Ya. Jadi tidak selalu ketika konsumen datang mereka mengeluhkan baterainya cepat habis itu karena short, karena konslet. Salah satu hal yang harus kita tanyakan kepada mereka adalah berapa lama handphone itu sudah mereka pakai. Nah, sehingga dari situ kita akan tahu, oh pantes Pak, udah 5 tahun, ya 5 tahun ya, udah beruntung banget tuh, gitu. Di sini standarnya secara teori dari pabrik itu hanya 2-3 tahun pemakaian. Oke. Jadi berikut ini cara mendiagnosis, cara kita menganalisa apa sih masalah yang terjadi pada konsumen kita yang mengeluhkan kasus pengecasan ini gitu. Nah, ini number 1 ya, nomor satunya periksa kabel dan charger. Ya, jadi kita coba dulu nih dengan charger kita. Kemudian jangan lupa kalau memang portnya ini kita terawang-terawang sudah misalnya kotor dan lain sebagainya, ya saya sering tuh ngorek-ngorek ujungnya di sini. Ya tadi seperti saya jelaskan ternyata banyak debu, ada kapas, ada tisu, ada jembut, ya, sehingga apa? Mengganggu seperti itu. Kemudian cek suhu perangkat, jika terlalu panas biarkan dingin sebelum coba pengisian daya kembali. Kalau untuk poin nomor 3 ini tidak begitu signifikan, ya jarang. Kita paling merasakan, oh kok dicas panas ya gitu. Dicabut dia agak mendingin, cas lagi panas lagi. Nah dari situ juga kita akan bisa menganalisa permasalahan selanjutnya. Uji dalam safe mode. Nah, kenapa poin nomor 4 ini saya cantumkan? Karena begini, dalam kondisi penggunaan standar, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berjalan di balik layar. Yo, apalagi kita jarang melakukan pembersihan misalnya. Contoh seperti saya ini, seharian ini saya lupa berapa banyak nih. Ya, bukan sangat banyak sekali aplikasi. Ini belum seberapa. Ya, belum seberapa. Jadi sering-seringlah tutup.